Oke, dua-duanya profit. Dan sekarang saldo gua 1,8 juta guys. Yo guys, what's up? Balik lagi dengan gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Kita bakal trading lagi, tapi kali ini agak sedikit berbeda. Gue nggak pakai akun gue yang udah 800 juta. Kali ini gue pakai akun adik gue yang saldonya kurang lebih 1,6 juta. Kita bakal trading menggunakan saldo kecil. Kalau kemarin gue trading pakai saldo gue yang udah gede, mungkin kalian bilang, bang tutorial dong gimana caranya pakai saldo kecil. Oke, kali ini gue pakai akun adik gue yang saldonya 1,6 juta dan kita bakal trading dengan saldo yang kecil. Dan kalian bakal lihat gimana. Jadi intinya sebenarnya saldo kecil, saldo besar sama aja guys. Cuman beda di psikologi aja dan beda di nominal profit. Profit yang kita kejar di sini kan persentase nih. Jadi artinya semakin gede saldo kita ya persentase profitnya tetap sama. Contohnya saldo 10 juta, persentase profit yang kita incar sehari itu 5%. Artinya kita bisa profit 500.000 sehari. Jadi kalau saldo kita cuma 1-2 juta, 1 juta saldo kita incar profit 5%, artinya profit kita 50.000. Secara persentase itu sama, tapi secara nominal beda guys. Itulah dia kenapa gue selalu bilang umpan besar, ikannya besar, deposit besar, profitnya juga besar. Make sense, karena yang kita incar adalah persentase di sini profitnya. Oke, indikator seperti biasa guys, ada Bollinger Band dan ada CCI. Oh ya guys, buat kalian yang pengen belajar tentang candlestick, kalian bisa join di grup Telegram gua. Kalian bisa dapatin PDF candlestick secara gratis. Cara joinnya bisa langsung baca di deskripsi di video ini, udah gua jelasin di bawah. Buat yang mau jadi member VIP gua juga bisa join langsung di kursustrading.com, langsung cek aja di situ website belajar online. Kalian bisa belajar kapan aja dan di mana aja. Sebelumnya gua mau kasih tahu tutorial, masih banyak yang bingung, masih banyak yang nge-WhatsApp gua dan juga DM gua dan tanya-tanya soal deposit. Deposit tuh nggak usah susah-susah, nggak usah pusing guys. Paling gampang itu pakai virtual account Bank Permata. Ini dia. Jadi kalian tekan, gua ulang dari awal ya. Kalian buka Binomo, bukanya dari website ya, dari browser. Kalau mau di handphone boleh, tapi dari browser, jangan dari aplikasi. Karena dari aplikasi itu agak sedikit berbeda. Yang terpercaya dan yang paling gampang dari website Binomo yang resmi aja. Dan Binomo itu gak diblokir ya, ingat sekali lagi, buat yang masih nge-WhatsApp gua, Binomo diblokir. Enggak guys, Binomo cuman update. Mereka update server menjadi jauh lebih baik. Jadi akses aja di link deskripsi di bawah. Gue udah kasih tahu link untuk akses Binomo tanpa VPN. Kalian langsung klik, pilih aja salah satu linknya. Bisa akses dengan lancar, WD lancar, deposit lancar, tradingnya juga lancar tanpa VPN. Langsung bisa akses dan bisa trading. Oke, di sini ada tampilan deposit dana seperti ini. Jadi ada banyak metode. Yang paling aman dan yang paling cepet saran gue pakai virtual account Bank Permata. Jadi diklik aja. Nah, ini bonus jangan pernah dicentang dan depositnya tidak harus yang ada di sini ya. Tidak harus yang ada di sini. Tapi kalian bisa pilih dan tentukan sendiri nominal angkanya. Bisa 1 juta, ya kan? Bisa 2 juta, bisa 140.000 yang paling kecil. Bisa 300.000 juga. Nah, ingat jangan pernah centang ini. Karena mungkin ini sangat menggiurkan guys. Contoh nih, kita deposit 42 juta, dapat bonus 29 juta, dapatnya 71 juta. Tetapi lu nggak akan bisa withdraw sampai lu mencapai batas nominal transaksi tertentu. Jadi ada targetnya guys, ada target transaksinya. Lu harus nge-trading dengan nominal transaksi sekian, lu baru bisa withdraw. Dan itu kadang-kadang nggak make sense guys. Gue pernah kemarin waktu awal-awal nge-trading, gue deposit 1,4 juta. Dan gue centang bonus, dapatnya 420.000. Tapi target gue itu transaksi kurang lebih 16 juta gue harus penuhi. Transaksi lo guys, bukan saldo lo. Kalau saldo mungkin gampang, lo tinggal depo aja lagi tuh bisa withdraw. Tapi ini adalah transaksi, jadi ada target transaksi. Sebelum lo mencapai target transaksi itu, lo gak akan bisa withdraw. Jadi saran gue, kalau lo mau deposit jangan pernah centang bonus. Jadi depositlah sesuai dengan nominal angka. Klik aja, contoh deposit 1 juta, tulis aja 1 juta. Oke, ini nama adalah nama depan dan nama belakang lu ya. Kalau nggak punya nama belakang, contoh nama lu cuma Indra doang, ya udah tulis aja Indra. Oke, tinggal klik deposit. Nah, ntar muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini payment code, ini adalah nomor rekening Bank Permata. Jadi kalian tidak perlu punya Bank Permata. Rekening apa aja bisa, BRI, BNI, BCA, Mandiri, apa aja bisa. Yang penting bisa melakukan transfer antar bank. Jadi kalian transfer aja seperti biasa dari BCA ke Bank Permata, dari Mandiri ke Bank Permata. Bank apapun bisa, transfer aja seperti biasa kalian transfer antar bank. Transfer ke sini, nomor rekeningnya ini, transfer nominalnya 1 juta. Nah, supaya jauh lebih aman, kalian screenshot bukti transfer kalian, bukti deposit kalian. Nanti setelah itu, langsung aja klik back to merchant dan biasanya langsung masuk. Ketika kalian mau melakukan deposit lagi, langsung ulangin aja dari langkah yang pertama yang saya jelaskan. Tetapi ingat guys, ingat,
tidak bisa menggunakan nomor rekening yang sama ya. Ketika kalian deposit, maka nomor rekeningnya akan beda lagi dan kalian transfer ke sana, maka saldonya akan langsung masuk ke akun real kalian. Ya, oke. Bukan ke akun demo ya guys, ingat, akun demo itu hanya untuk latihan-latihan trial and error, jadi nggak bisa di withdraw, dan ini bisa di refresh. Contoh nih, akun demonya kan 0 nih, tinggal di refresh, balik lagi ke 14 juta. Oke, kita bakal trading, saldo 1,6 juta, gue bakal ngincar profit 10% maksimal, yaitu 160.000 aja, dan kurang lebih kalau dapat 5%, 80.000 aja gue rasa udah cukup. Oke, kita pantau dulu pasarnya. Dan gue biasa main dari 14.000. Kalau saldo 1-2 juta, mainnya dari 14.000 aja guys. Jauh lebih aman. Karena kan kita mau melakukan kompensasi. Kalau kita langsung open posisi 700.000, memang mungkin langsung profitnya gede, tapi nggak bisa kompensasi. Dan itu sangat-sangat high risk sekali. Money managementnya nggak bagus nih. Oke, ini posisi trennya sedang hijau, tapi gue cari pasar yang lain. Masih kurang oke. Kita pantau sampai oke. Nah, ini oke nih. Sedang tren naik, gue open 14.000 atas. Nah, agak beda ya. Biasa gue open 1,4 juta, kali ini 14.000. Posisinya loss. Gue refresh dulu, sepertinya candlenya nggak bener nih. Ya, pastiin koneksi internetnya bagus kalau mau nge-trading ya guys. Sekali lagi gue kasih tahu. Oke. CCI-nya tadi gue open posisi atas, tapi posisinya di sini nih. Biasanya hal seperti ini gara-gara koneksi internet. Nah, posisi profit 14.000 profit 25.000. Gak biasa gue guys main saldo kecil. Biasanya kan 1,4 juta kan. Oke. Profit 25.000. Oke, kita cari lagi pasar lain. Open dari 14.000. Nah, ini bakal tren bawah, gue open bawah. Oke, kita cari lagi pasar lain. Yep. Kita hari ini nyari sekitar 100 ribuan lah ya. 80.000 juga cukup, 5% aja deh. Nah, ini tren bawah nih, open bawah. Sambil gue siapin kompensasi 35.000. Oke, jangan sampai salah nol. Bahaya kalau salah nol. GPB USD gimana nih? GPB USD posisinya loss. Oke. Euro CAD juga loss ya. Di sini gue bakal combine balik arah. 4, 3, 2, 1 atas. Oke. Yang euro, oh yang tadi profit ya. Euro CAD profit bawah. Nah, GPB USD kompensasi kedua juga profit. Oke, ini gue bakal open bawah. Di angka, kita naikin deh ya. Kita naikin dari kompensasi kedua. Ya, karena gue yakin ini trennya bakal ke bawah, gue naikin dari angka nominal kompensasi kedua. Sambil disiapin kompensasi ketiga sebesar 88.000. Ya, gue masih agak canggung, gak terbiasa main di saldo kecil. Udah lama banget gue gak pernah main dari saldo kecil. Oke, GPB USD. Gue balik lagi, posisinya profit ya. Wah, ini error nih, di sini profit tapi di sini loss. Profit ya harusnya ya. Kuning kok profit. Oke, Euro CAD. Posisi Euro CAD loss. Kompen ketiga. Nah, ini seharusnya sebenarnya kompen kedua guys, tapi nominalnya adalah nominal kompensasi ketiga karena tadi gue open posisi dari 35.000. Oke, posisinya profit tipis. Kita cari lagi pasarnya, ganti lagi ke, gue main dari 35.000 aja deh. Oke. Kurang oke. Nah, ini enak nih. Enak buat follow the trend nih guys. Trennya sedang naik, sedang tren naik. Enak banget nih. Oke, Euro CAD sudah profit 88.000. Oke, Euro CAD, gue cek dulu. Wah, profit tipis. Profit tipis ya guys. Gue siapin kompensasi dulu 220.000. Oke. Kompensasi ya. Tep, naik. USD JPY tadi gimana? USD JPY tadi loss ya. USD JPY. Ya, gue main cepet aja guys. Nah, posisinya
Oke, langsung kompensasi keempat dua-duanya. Oke, di sini udah pasti profit, udah jauh banget. Gua fokusnya di Euro CAD. Kita pantau Euro CAD. Oke, juga udah profit jauh ya. Dua-duanya udah profit jauh. Dan kalau ini profit, artinya gua udah dapat 1,8 juta. Saldo tadi 1,6, udah profit 200.000 dan ya udah cukup gua rasa. Euro CAD. Oke. Profit Euro CAD profit, USD JPY juga posisinya, wah ini tipis nih, profit tapi tipis. Oke, dua-duanya profit ya, dua-duanya profit. Oke, dua-duanya profit. Dan sekarang saldo gua 1,8 juta guys. Tadi saldo awal 1,6 juta, sekarang 1,8 juta. Nah, ini nih gue bahas sedikit soal psikologi trading. Banyak teman-teman di grup gua banyak yang loss karena ini. Contoh nih, kalian udah main, target kalian 5-10%. Kalian sudah capai target. Tapi kadang-kadang kita namanya kita manusia ya. Apalagi ngomongin soal duit, kadang-kadang kita merasa nggak puas. Kita pengen trading terus karena kita ketagihan profit guys. Contoh nih, ini sering orang kena nih. Saldo gua 1.845.000. Udah mau menuju 2 juta tanggung banget, bener nggak tuh? Itu dia guys, tanggung banget. Tanggung inilah yang bahaya. Sering orang kena di sini. Sering orang merasa bahwasanya kayaknya gampang banget nih. Gue udah kuasai candle, gue udah paham dan gue udah menguasai psikologi. Kayaknya gue bisa profit dengan mudah. Dan akhirnya, padahal sudah melebihi 5%, udah melebihi 10% bahkan, dia trading lagi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena tamak itu tadi, yang tadinya profit, jadinya loss. Itu dia guys. Jadi penting bagi kalian catat baik-baik, kalian dengarkan baik-baik. Trading itu bukan untuk cepat kaya guys. Trading itu bukan untuk meraih profit yang cepat dalam waktu yang singkat, profit yang banyak dalam waktu yang singkat. Tidak. Trading bukan seperti itu guys. Kalau mindsetnya seperti itu, kebanyakan percaya deh sama saya, yang ada hancur. Gue udah ngalamin ini guys. Gue trading pengen cepat kaya, pengen trading buat ngelunasin hutang. Wah, itu paling salah guys. Trading bukan untuk ngelunasin hutang, justru trading itu untuk mengembangkan dana. Dana yang dipakai adalah dana yang nganggur gitu loh. Duit nganggur kita pakai ke trading. Jadi mindsetnya, kita deposit 1 juta, dari awal kita udah ibaratnya pasrah, 1 jutanya anggap saja hilang gitu. Jadi trading dengan tenang. Itulah kenapa balik lagi, main di demo, santai, bisa profit terus. Main di akun real kalah, binomonya yang nipu atau gimana? Enggak guys, bukan binomonya yang nipu. Karena saldo akun real dan akun demo, grafiknya nggak beda sama sekali. Yang membedakan adalah nyali, mental, psikologi kita. Itu dia tadi guys. Nah ini gue udah profit sekitar 200.000. Ya gue stop gitu loh. Jadi sama aja guys. Trading itu untuk meraih profit kadang-kadang gak susah. Gampang. Meraih profit tuh gampang sekali. Tapi mempertahankan konsistensi untuk profit terus setiap hari. Itu yang susah guys. Gue katakan ke kalian, lebih baik kalian profit cuma 50.000 atau 100.000 per hari. Tapi tiap hari guys. Karena mikir aja, 1 juta saldo kalian bisa profit 5%, itu udah 50.000 per hari. Kalau kalian konsisten, 1 bulan itu udah 1,5 juta. Dan dalam waktu 1 bulan, saldo 1 juta ditambah profit 1,5 juta udah menjadi 2,5 juta. Kalau kalian bandingkan dengan deposito, dengan obligasi, reksadana, investasi apapun, persentase bunganya itu sangat kecil. Bahkan itu cuma 5 sampai paling tinggi mungkin 10% dan itu per tahun guys. Dengan trading di binomo, saya katakan memang high risk, high return. Kalian bisa dapat 5% per hari. Kalau kalian bisa konsisten, itu luar biasa sekali guys. Bahkan kalau kalian mau yang resikonya jauh lebih rendah, kalian bisa incar profit 1% aja per hari. Gua katakan itu benar-benar sangat gampang dan resikonya rendah sekali. Itulah yang gua lakukan di akun utama gua. Itulah yang gua sering lakukan guys. Saldo gua kalian tahu udah 800 juta. Gua trading gua cuma incar profit sekitar 5 sampai 10 juta. Itu cuma sekitar 1% aja per harinya. Tetapi bayangin aja, gue kalau letak 500 juta, gue letak 1M mungkin untuk deposito di bank, bunganya cuma 7% per tahun guys. Gue letak 1M, gue cuma dapat sekitar 70 juta per tahun. Gue taruh saldo gue di binomo 700-800 juta, gue bisa dapat 5-10 juta per hari. Tradingnya santai, tanpa resiko, dan gue katakan ke kalian, kalau cuma cari 1%, itu pasti gampang banget guys. Saldo kalian 1 juta, kalian cari 1% itu 10.000, gampang banget guys.
Tetapi pasti kita merasa kurang dong. 10.000 buat apa sih? Pasti kurang. Nah, itulah kenapa kalian yang deposit dari 140.000, 350.000 itu gak akan bisa gitu tradingnya. Kenapa? Karena kalian gak akan sanggup untuk menahan psikologinya guys. Banyak orang yang deposit 350.000, deposit 140.000, mereka trading. Udah profit nih dalam waktu 1 hari, yang deposit 140.000 bisa jadi 500.000, bisa jadi 700.000, bahkan 1 juta. Tetapi apa yang terjadi? Tidak puas, tamak, ketagihan profit. Akhirnya trading terus, dan yang terjadi apa? Habis dananya dan akhirnya deposit terus. Jadi saran gua guys, mending daripada kalian deposit 140.000 10 kali, kan udah 1,4 juta. Mending langsung 1,4 juta. Mainnya dengan money management, main dengan psikologi yang baik. Tentukanlah batasan profit dan batasan lossnya. Kalau kalian memang mau cari 5% sampai 10% per hari, udah dapat ya stop aja guys. Jangan kebanyakan trading. Kebanyakan trading tidak sehat karena membuat otak kita itu capek guys. Kita ngeliat grafik ini kita capek loh. Jadi lu kalau nyuruh gue trading 24 jam dari pagi sampai malam, gue bisa aja, tapi yang terjadi otak gue pecah. Mungkin duitnya gue dapat, tapi gue akan sangat lelah guys. Kita ini manusia. Trading ini sama aja kayak bisnis, sama aja kayak usaha. Kita usahanya adalah menggunakan analisa, menggunakan otak kita. Kita kerja menggunakan otak kita. Jadi kalau kita terlalu banyak trading, yang terjadi adalah kita kurang fokus. Kita trading tuh 1 menit guys. Sedikit aja kita tidak fokus, 1-2 detik aja kita telat, bisa loss loh. Itu dia guys. Makanya pastikan, tips lagi buat kalian yang mau trading, pastikan mood kalian bagus. Biasanya karena gue suka musik, sebelum trading gue denger musik, gue denger lagu, gue nyanyi dulu, gue naikin mood gue dulu, baru gue trading. Nah, sedikit tips juga tentang psikologi trading. Kalau kalian lagi ada masalah keuangan, jangan pernah trading. Kalian lagi ada hutang, jangan pernah trading. Kalian ada masalah pribadi, lagi galau, lagi diputusin pacar, ada masalah keluarga, mungkin ada masalah di rumah tangga, atau apapun itu, lagi punya masalah, lagi under pressure, lagi punya tekanan di otak, lagi galau banget, banyak permasalahan di hidup kalian, jangan trading guys. Karena kalau kalian trading dengan posisi yang banyak masalah, banyak tekanan, yang terjadi adalah lossnya makin parah. Yang terjadi adalah apabila kalian loss, kalian akan emosi dan kalian lampiaskan ke sini. Dan akan makin parah. Kalian akan lebih depresi lagi kalau loss. Itu dia guys. Jadi kalau ada masalah, mending jangan disentuh tradingnya, jangan dibuka binomo. Kelarin dulu masalahnya, pastiin mood lu bagus, lu baru trading. Apalagi yang punya masalah keuangan. Banyak banget yang nge-WhatsApp gue, "Bang, gue lagi terlilit utang, gue mau belajar trading." Ya jangan trading guys. Kalau lagi terlilit hutang, selesaikan dulu hutangnya. Gunakan segala macam cara, apapun itu, kalian kerja keras atau apapun kalian lakukan, tetapi jangan trading. Kalau kalian lagi terlilit hutang, kalian trading, yang ada hutang kalian bukan lunas, tapi malah makin parah. Makanya banyak sekali orang yang mau belajar ke gue, mau bayar gue, mau ikut kelas online gue 1,7 juta, gue tolak guys. Kenapa gue tolak? Karena dia posisinya mau ngejual motor, dia posisinya lagi banyak utang, dia ikut trading supaya untuk ngelunasin hutang-hutang dia. Dan gue katakan itu adalah mindset yang salah sekali guys. Kalau kalian hutang, yang harus kalian lakukan adalah lunasi hutangnya. Dengan cara apapun. Kalian bisa jual aset yang kalian punya. Mungkin motor, mungkin mobil atau rumah. Jualin aja dulu guys. Oke, jualin, selesaikan hutangnya dulu. Hutang sudah selesai, psikologi udah tenang, baru kalian mau belajar trading, itu baru bisa guys. Karena sangat-sangat beresiko kalau kalian trading, tetapi banyak masalah. Apalagi masalah finansial. Jangan pernah trading kalau kalian itu lagi butuh duit. Itu salah sekali. Jangan pernah trading kalau kalian dalam kondisi finansial yang tidak sehat, apalagi lagi punya utang. Trading untuk melunasi hutang sama sekali tidak dianjurkan dan itu salah sekali guys. Ingat ya guys ya, tidak dianjurkan dan sangat salah. Jadi buat yang nge-WhatsApp gua mau pinjam duit untuk modal trading, untuk ngelunasin hutang, sorry banget guys, sorry banget, itu adalah cara yang salah. Kalau teman-teman udah terlanjur punya utang, terlibat hutang, berusahalah lunasi dengan cara apapun. Nah, teman-teman saya yakin semua adalah orang yang beragama, percaya Tuhan. Mintalah pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, mintalah pertolongan kepada Tuhan, pertolongan kepada keluarga terdekat, mungkin teman-teman terdekat, untuk dibantu dulu lunasin hutangnya. Kalau kalian punya aset, bisa jual aset dulu, tapi jangan trading. Lakukan apapun caranya, yang penting tidak merugikan orang lain. Mintalah bantuan ke keluarga atau orang terdekat. Jangan malu guys. Kalian udah salah gitu. Udah kalian terlibat hutang, itu kesalahan kalian. Kalian udah jatuh. Jangan kalian makin jatuh dan makin parah dengan kalian trading. Jadi ingat guys, sekali lagi gue tekankan,
trading untuk melunasi utang itu salah. Itu aja sedikit tips tentang psikologi dalam trading. Dan sekarang seperti yang udah teman-teman lihat, gue udah profit di 1,8 juta. Gue bakal withdraw dulu ini. Gue bakal withdraw dulu saldonya. Ya, gue bakal withdraw. Ini bakal masuk ke rekeningnya adik gue nih. Gue withdraw semua. Ya, adik gue juga trading ya guys, tapi dia jarang sekali trading ya. Langsung withdraw. Dia bakal masuk 5-15 menit langsung masuk ke rekening. Ada gue juga ikutan trading, gue juga ada ngajarin dia trading, tapi dia nggak jadiin trading sebagai mata pencarian utama gitu. Jadi ya udah, trading santai aja. Kalau lagi ada waktu luang baru trading, kalau nggak ada ya nggak trading. Karena kita semua punya pekerjaan utama. Pekerjaan utama kita jangan ditinggalkan guys. Trading ini adalah sampingan untuk mengembangkan dana sekali lagi. So guys, sekian aja video kali ini. Gua trading pakai saldo yang kecil, nominalnya sekitar 1,6 juta dan sekarang udah profit di 1.845.000 sekian. Jadi guys, intinya saldo besar, saldo kecil sama aja, tetap bisa profit. Asalkan kita main dengan strategi, dengan money management yang baik, dan kita trading benar-benar mindsetnya itu udah baik. Dan kita trading mindsetnya itu udah benar, pasti kita akan bisa profit guys. Itu dia guys. Jadi sekali lagi gue tekankan, kalau mau profit gede ya deposit gede. Mau profit kecil, punya modal kecil bisa juga trading, tapi ya profitnya kecil. Dapat 50.000 sampai 100.000 itu udah banyak banget guys kalau modal kalian cuma 1 juta. Ingat guys, carilah profit yang wajar dan yang make sense aja. 5-10% per hari itu sudah banyak sekali. Syukuri profit yang kalian dapat, jangan tamak, jaga psikologinya sehingga kalian bisa profit konsisten. Oke guys, gue rasa sekian aja video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Indra Kesuma. Salam profit.